Shalom, puji Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan, tema kita adalah api Roh Kudus bakar hatiku. Berarti itu satu doa, satu permohonan, satu harapan supaya api Roh Kudus kuasa Tuhan memenuhi hidup kita. Di dalam buku Kisah Rasul itu terdapat 3 perkara. Kisah Rasul pasal 1. Yang pertama, Roh Kudus dijanjikan Tuhan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Yesus terangkat ke sorga dan janji Dia akan datang kembali. Dan yang ketiga adalah rasul-rasul menantikan janji Roh Kudus itu. Yang pertama kita baca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 hingga 5 dan 8, demikian bunyinya. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini janji Tuhan yang pertama tentang Roh Kudus dijanjikan atas murid-muridnya. Lalu pada bagian kedua baru diceritakan tentang Yesus terangkat. Ya, ayat yang ke-9 hingga 11. Sesudah ia mengatakan demikian, jadi sudah dia berjanji itu, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini peristiwa yang kedua. Yesus terangkat. Dan lalu yang ketiga, murid-muridnya taat. Suruh tinggal di Yerusalem, berdoa, menantikan janji Bapa. Pada ayat 14 dikatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 3 perkara ini yang dinyatakan dalam buku Kisah Para Rasul, saudara sekalian. Yaitu yang pertama, Allah berjanji kuasa Allah akan dipulihkan ke dalam manusia. Yang kedua, Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan untuk menurunkan Roh Kudus. Dan yang ketiga, murid-muridnya taat berdoa. Tidak meninggalkan Yerusalem. 10 hari lamanya mereka terus berdoa. Mereka tidak tahu kapan mereka berdoa, sampai kapan. Tapi pada hari yang ke-10 itulah Roh Kudus turun atas mereka. Yang pertama adalah Roh Kudus dijanjikan. Kuasa, kemuliaan Allah dijanjikan untuk dipulihkan ke dalam manusia.
Kenapa bicara soal kuasa? Kenapa bicara soal kemuliaan? Sebab dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, tatkala manusia diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, Allah memberkati mereka. Jadi ada satu kemuliaan Allah dalam hidup manusia, yaitu Allah memberkati manusia itu. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi muka bumi. Itulah berkat Allah sehingga manusia itu terus berkembang, bertambah maju, bertambah pinter, bertambah banyak. Ya. Tapi yang kedua dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua adalah kuasa. Jadi manusia pertama itu bukan makhluk yang loyo, lemah, kalah. Tapi makhluk yang sangat berkuasa, saudara sekalian. Berkat dan kuasa itu disebut manusia itu berada di dalam kemuliaan Allah. Bersalut kemuliaan Allah, yaitu berkat-berkat Allah dan kuasa Allah. Tetapi ketika manusia sudah berdosa, Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena dosa maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Jadi salut kemuliaan itu hilang. Kalau saudara melihat lukisan gereja Katolik tentang orang-orang suci Katolik, tentang Bunda Maria, maka selalu di atas kepalanya ada lingkaran bundar itu. Itu yang melukiskan manusia yang dinaungi kemuliaan Allah. Tapi ketika manusia berdosa, maka saudara sekalian, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang hilang? Berkat-berkat Allah secara langsung yang tidak pernah kekurangan dulu di Taman Eden. Makanan, pohon-pohon yang menjadikan makanan untuk manusia diberikan. Kedua, pohon hikmat, akal budi. Ketiga, pohon hidup kekal. Kita cuma baca pohon saja, tapi itu di balik itu ada lukisan tentang berkat Allah yang luar biasa. Pohon-pohon yang baik untuk dimakan. Jadi manusia tidak perlu lagi berjuang mati-matian seperti sekarang, berpeluh, berkeringat sampai dia mati mencari makan. Tetapi Tuhan sediakan yang cukup di Taman Eden. Satu, segala jenis pohonan untuk memenuhi kehidupan manusia di atas muka bumi. Dua, segala pohon hikmat pengetahuan untuk bisa melakukan bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, Tuhan janjikan pohon hidup kekal. Tapi ketika manusia berdosa, segalanya itu telah hilang kembali, saudara sekalian. Tetapi Allah itu Allah yang penuh kasih. Dan dia mau memulihkan semua itu kepada manusia, saudara sekalian. Maka itu kita lihat, saudara sekalian, kepada manusia yang pada waktu itu diwakili oleh umat Israel. Sebab manusia itu yang keturunan Abraham itu yang taat sehingga berkomunikasi dengan Allah. Dan Israel itu dipakai untuk mewakili manusia di atas muka bumi. Jadi apa yang Tuhan lakukan kepada Israel, itulah Tuhan lakukan kepada manusia. Apa yang Israel lakukan kepada Allah, itulah pencerminan sikap dan tindakan manusia kepada Allah, saudara sekalian. Maka di situ Allah menjanjikan tentang pemulihan. Ya,
ke atas manusia, ke atas bangsa Israel, saudara sekalian. Dan itu kita lihat zaman Raja Ahab. Kenapa Allah berurusan dengan manusia pada waktu itu? Sebab manusia hidupnya jauh dari Allah. Bangsa Israel yang terkenal sebagai bangsa yang beribadat kepada Tuhan, saudara sekalian. Tapi pada zaman Raja Ahab, Ratu Isabel, istrinya orang kafir itu, maka segala berhala-berhala kafir masuk ke dalam negeri Israel, sehingga Israel tidak menyembah Allah yang benar, tapi Israel menyembah kepada nabi-nabi Baal dan Astoret, saudara sekalian. Sehingga Allah pada waktu itu sangat marah. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, pada waktu bangsa Israel itu menyembah Baal dan Astoret, saudara sekalian, ada seorang nabi Allah. Nabi Allah itu mencerminkan kehendak Allah. Meskipun dia sendirian rasanya, semua telah meninggalkan Tuhan. Elia berkata, hanya akukah seorang diri yang masih berpihak kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih. Tapi meskipun dia sendiri, saudara sekalian, dia berpihak kepada Allah. Dan dia berkata, mari kita naik ke atas gunung. Kita persembahkan kurban kepada Tuhan. Nabi Baal dan Astoret 400 orang dan 450 orang. Jumlahnya yang 800 itu sekalian luar biasa banyaknya melawan Nabi Elia seorang diri. Dan kala dipersembahkan kurban oleh mereka lebih dulu, tidak ada api yang turun dari langit. Itu menyatakan Allahnya mati, dewanya mati. Tetapi setelah sampai giliran Elia, Elia berdiri lalu berteriak dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 dan 38. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Next. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Lalu selanjutnya kisah itu menceritakan. Maka seluruh bangsa itu bersujud dan menyembah kembali kepada Allah. Dan nabi-nabi Baal dan Astoret itu semuanya dibinasakan. Pemulihan manusia kembali di dalam penyembahan, pemujaan kepada Allah. Tetapi setelah beratus-ratus tahun kemudian, kita melihat bangsa Israel terus melakukan berbagai-bagai dosa. Dan kalau kita baca dalam kisah raja-raja Israel, banyak sekali raja-raja yang tidak berjalan menurut nenek moyang mereka, Daud. Tapi mereka berjalan, saudara sekalian, tidak menyenangkan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan dengan hati yang berat mencambuk bangsa Israel itu. Satu hari datanglah pasukan besar dari sebelah timur. Mereka itu menyerang negeri Israel, menaklukkan mereka, yaitu dari kerajaan Babilonia. Mereka menangkap bangsa Israel, membawa mereka ke negerinya Babil, dan dijadikannya budak-budak. Manusia budak pada waktu itu, saudara, pembantu rumah tangga sekarang itu sangat terhormat, sangat dihargai. Kalau budak-budak zaman dulu sudah dipakai, dibeli, diapain juga, dan tidak dibayar, asal dikasih makan. Kalau dibunuh juga, budak itu sudah miliknya dari tuannya, sangat tidak berharga. Itulah bangsa Babil.
menjajah mereka menjadi budak. Babil itu sekarang Irak, negerinya Saddam Hussein. Jadi bisa saudara bayangkan Irak itu invasi ke negeri Palestina, menjajah, itu sebagai hukuman Allah saudara sekalian, dan akhirnya mereka terbuang, tidak bersejarah, menjadi bangsa yang lemah. Kalau dulu mereka dari negeri Mesir di Arak terus naik sampai menang, berraja Raja Daud dan Salomo, puncak kejayaan. Tapi sudah itu Salomo juga berbuat salah kepada Tuhan. Bininya 700, gundiknya 300, 1.000 istrinya. Lalu kemudian anaknya Salomo ini berpoya-poya terus. Lalu kemudian anak dari Salomo itu telah merupakan orang yang menyembah berhala, yang tidak baik sikapnya. Maka itu saudara sekalian, negeri itu terpecah menjadi dua. 10 suku lari ke utara menyembah patung lembu emas. Hanya 2 suku, Benyamin dan Yahuda, yang tetap bertahan di selatan untuk menyembah Allah. Nah, saudara-saudara, mereka terpecah. Jadi saudara sekalian, manusia yang pada waktu itu diwakili bangsa Israel, tadinya hatinya melekat kepada Tuhan. Manusia itu punya badan, punya jiwa, punya roh. Berulang kali saya ingatkan, manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk roh, bukan makhluk jiwa dan makhluk tubuh saja. Allah itu roh, Dia menciptakan manusia roh juga, supaya Allah bisa bersekutu dengan manusia. Roh ketemu roh. Roh itu bersarang di hati manusia. Jadi menyembah Allah harus dengan roh dan kebenaran. Inilah dasarnya. Tapi saudara tahu bahwa manusia itu ditempatkan di bumi, Taman Eden, jadi perlu diberi bingkai. Bungkusnya yaitu jiwa dan tubuh. Tapi perhatikan, setelah rohnya mati karena dosa, tinggal badan, roh dan badannya. Kalau sudah tinggal roh dan badannya, jiwa dan badannya, pikirannya dan tubuhnya, kapan Allah bisa berkomunikasi dengan manusia? Sebab itu yang dibangkitkan kemuliaan Allah, berkat dan kuasa itu tadinya itu roh ini harus dihidupkan kembali. Supaya Allah itu dapat berhubungan dengan manusia, roh Allah ketemu roh manusia, mengalir berkat itu kepada jiwanya dan kepada tubuhnya, sehingga Tuhan Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu untuk jiwa, untuk roh, akan ditambahkan kepadamu, dengan catatan roh Allah dan roh manusia itu berkomunikasi seperti Allah dan Adam semula. Di dalam Kristus, Adam yang kedua itu kita dipulihkan. Nah, itulah saudara sekalian sebabnya maka manusia itu tadinya melekat hatinya kepada Allah, rohnya. Tapi kemudian saudara sekalian kita melihat manusia itu berubah. Tidak lagi dengan hatinya saudara sekalian. Rohani berubah menjadi jasmani.
Pikiran surgawi berubah menjadi pikiran duniawi. Pusat hidup di hatinya, heart, sekarang berpindah kepada head. Lalu kemudian kita lihat dalam Alkitab yang disebut bangsa kafir, itu disebutnya adalah bangsa Yunani. Kalau saudara periksa Alkitab terjemahan lama, maka disebut bangsa-bangsa kafir. Sekarang diterjemahkan sebagai bangsa Yunani. Kenapa demikian? Sebab pada satu ketika dunia ini berubah besar. Timbullah seorang jagoan yang bernama Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Dan itulah orang yang merubah wajah dunia, Yunani. Sehingga mereka berkata mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dunia berubah. Kalau bangsa Israel senantiasa memuliakan Allah untuk terdapat roh yang sehat, maka bangsa Yunani berkata jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya sama sekali tidak percaya itu. Buktinya sekarang di Indonesia, jangan usah jauh-jauh. Pemimpin-pemimpin kita yang ada di Senayan itu sudah sekarang tubuhnya sehat-sehat semua. Tapi jiwanya banyak yang kagak sehat juga. Betul? Korupsi, tiap hari televisi menyatakan, bukankah mereka itu orang-orang kaya? Orang-orang terpelajar. Kenapa korupsi ada di dalam tangan mereka? Jadi jangan pernah percaya itu. Yang benar adalah di dalam roh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat. Roh itu pengendali hidup, bukan jiwa. Itu sudah sekalian setelah zaman Yunani terdapat orang pintar, Aristoteles, Archimedes, Socrates, Plato, Galileo. Maka manusia ini sudah sekalian dunia ini berubah. Seluruh dunia ini berubah. Mereka sangat memuja kepintaran. Bukan lagi kekudusan. Kalau Israel sangat mempelopori untuk memuja kekudusan, hati yang melekat kepada Allah. Maka Yunani membuat kepala yang melekat kepada dunia ini. Semua masalah dalam dunia bisa diselesaikan oleh pikiran yang pintar. Tidak disebut tentang Allah. Dan itu sebabnya Yunani itu menjadi negeri berhala yang paling banyak di dunia. Saya pergi ke Athena, dari jauh saya bisa melihat di atas gunung saudara sekalian, putih-putih. Tapi setelah besoknya saya pergi ke sana, reruntuhan daripada rumah-rumah berhala yang menjadi objek turis zaman sekarang semuanya reruntuhan. Hari ini Yunani yang menjadi puncak kejayaan dunia pada waktu itu. Sehingga olahraga yang pertama, olimpiade yang pertama di Athena saudara sekalian. Yang melambangkan kesehatan, kekuatan tubuh. Sebab itu saya paling tidak bisa menerima mensana in corpore sano. Sehingga manusia modern itu aneh-aneh. Itu fitness center dipenuhi oleh banyak manusia. Seolah-olah fitness itu nomor satu, kesehatan tubuh itu nomor satu. Saya ingin cuma bersaksi di hadapan setiap orang. 46 negara saya jalani. Bahwa bukan tubuh itu yang utama. Roh yang utama. Julius Isaac
Sekarang jalannya kakinya lemah ya. Tidak apa. Saya bersyukur sebab saya punya roh tidak bersarang di kaki saya. Yang kedua, saya bisa berkhotbah. Untung berkhotbah bukan pakai kaki, tapi pakai hati. Saya orang yang tidak pernah olahraga seumur hidup. Pernah yang mencoba badminton begitu. Sedikit pingpong, orang bilang ini mainan perempuan katanya. Ya udahlah. Hari ini 77 tahun. Meskipun memang berkurang-kurang. Tapi roh, spirit tidak berkurang-kurang, saudara sekalian. Sangat saya pikirkan tentang kenapa sekarang anggaran belanja negara untuk olahraga jauh lebih besar dari anggaran pendidikan. Di hari pendidikan dalam minggu ini, saudara sekalian, sekolah-sekolah ambruk juga tidak bisa diperbaiki. Tidak usah jauh-jauh di Pangandaran. Sebuah kabupaten yang baru. Sekolah pun hancur. Apalagi kalau di pedalaman. Karena memang dunia itu semua ikut-ikutan gila. Halo? Pertanyaannya, apa kita juga ikut gila? Hei anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya sekarang Rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badan sedikit gunanya, tapi ibadat itu berguna. Baik untuk hidup sekarang, yang akan datang sampai kepada hidup yang kekal. Latihan badan, latihan jiwa. Sekolah pintar, itu berguna. Tapi dibandingkan sekalian dengan ibadat yang mengandung unsur Allah. Hati yang terbuka kepada Allah dan Allah turun masuk hati kita. Itu yang harus kita perhatikan lebih, saudara sekalian. Coba kita lihat sekeliling kita. Karena kita hidup di zaman ini, kita tidak merasa bahwa zaman ini sangat berubah. Saya lahir 1 bulan sebelum Perang Dunia Kedua. Saya bisa merasakan perubahan zaman yang aneh, luar biasa. Tujuh 70 tahun yang lalu ketika saya berusia 5 tahun, hidup ini begitu nyaman, sejahtera. Tidak ada kebencian, tidak ada ras, tidak ada kebencian agama kepada agama. Hidup itu nyaman, betul-betul nyaman. Tidak ada perbedaan suku. Hidup itu kayak orang bersaudara. Hari ini saudara sekalian, waduh, kebencian itu menyala-nyala. Kejahatan manusia luar biasa. Kalau saya katakan kejahatan, saya melihat antara rakyat, orang-orang biasa. Kalau saya katakan korupsi, itu sudah sekalian di antara pemimpin-pemimpin sudah sekalian. Kalau saya katakan narkoba, itu merata baik yang kaya maupun miskin sudah sekalian. Percabulan, persundalan, itu merata sudah sekalian. Lalu kemudian saudara sekalian kenajisan, itu juga merata. LGBT, sama seperti pada zaman Nuh, demikian terjadi pada zaman Lut. Begitulah akan terjadi pada zaman anak manusia. Lah sekarang di Indonesia, LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender,
Kalau yang belum tahu, lesbian perempuan senang sama perempuan. Ya. Gay laki-laki sama laki-laki. Bisek kaditu kadieu. Sama perempuan senang, sama laki-laki senang. Transgender itu lahirnya perempuan, jadinya laki-laki dioperasi. Namanya dulu Kartini jadi Kartino, saudara sekalian. Itu zaman sekarang. Dan itu ada pada zaman Lut, Sodom, Gomora. Dan sekarang sudah sampai waktunya. Memang dunia sudah begitu jahat. Tapi oleh karena kita memang lahir di tengah-tengah dunia yang jahat, kita tidak merasakan banyak perubahan itu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ada janji pemulihan. Dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua, ayat 23 dan 26. Hei Bani Sion, artinya orang-orang kudus, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan dan Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan bahwa akan ada pemulihan dari Allah. Tapi tidak untuk semua orang. Itu sebabnya tatkala Yesus lahir di dunia, maka malaikat itu berkata, damai di atas muka bumi. Di antara orang yang diperkenannya. Atau di antara orang yang berkenan kepadanya. Seringkali koran menulis, mana damai. Makin hari makin tidak ada damai. Makin perang makin jahat. Hari-hari ini sudah sekarang orang tua membunuh anak. Anak membunuh orang tua. Murid membunuh gurunya. Oh, mahasiswa membunuh dosennya sekalian. Kemudian mahasiswa membunuh mahasiswi saudara sekalian. Oh, terus saja. Saya tidak mengerti kenapa begitu. Tapi dunia memang sudah tua. Karena kita tidak pernah berpikir narkoba meraja di seluruh muka bumi. Orang-orang yang makan narkoba saudara sekalian. Narkoba itu singkatan dari bermacam-macam obat-obat terlarang saudara sekalian, yang membuat otak manusia itu turun dari 100% jadi tinggal 90, lama-lama minum terus, sedot terus jadi 80, lalu 70, lalu 60, itu tingkatnya sudah orang Jawa bilang gendeng saudara sekalian. Mana waras lagi itu. Sebab itu agen-agen setan gentayangan di atas muka bumi. Kalau dulu nomor 1 ketuhanan, nomor 2 kemanusiaan. Sekarang dari bawah kemanusiaan, ya kebinatangan. Sesudah kebinatangan, kesetanan. Dan manusia hidup sekarang itu kesetanan. Kita mesti melihat perkembangan sekeliling kita, saudara sekalian. Tapi syukur janji pemulihan Allah itu, saudara sekalian. Itu sebabnya datanglah Tuhan Yesus. Yesus itu disebut Kristus. Kristus itu disebut Mesias. Kristus itu sama dengan Mesias. Cuma yang satu bahasa Yahudi, yang satu bahasa Yunani. Yang artinya bahasa Indonesia, penyelamat manusia. Datang ke dunia. Sehingga Injil Yohanes pasal 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah di dalam Yesuslah pemulihan itu dimulai. Dia berteriak, saudara dalam Yohanes pasal 7, ayat yang ke-37 dia berkata begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat firman Tuhan menyatakan bahwa pada akhir zaman manusia itu tidak lapar dan haus akan makanan dan minuman, tapi haus akan kebenaran, haus akan keadilan. Manusia zaman sekarang kayak orang gila, saudara, melihat perubahan zaman. Minggu-minggu ini sudah sekarang ada 14 orang yang katanya belum dewasa. Belum 18 tahun. Memperkosa seorang gadis Yuyun. Sesudah itu diperkosa, rame-rame dibuang ke dalam jurang. Matilah dia. Mau dihukum undang-undang Indonesia itu sudah sekalian, ini belum dewasa, enggak dihukum, perbuatannya udah gila macam ini. Mau dikebiri, undang-undang sudah sekalian mau diubah. Supaya dikebiri, masih terus dipertimbangkan. Kalau dikebiri, nggak bisa punya bini lagi, nggak bisa punya turunan lagi. Kejam amat. Kan itu masih muda katanya. 10 hari yang lalu saya baru pulang dari Singapura. Ulang tahun cucu saya. Sweet 16. Di sana 16 tahun. Kalau di sini sweet 17. Baru 18 menjadi dewasa. Saya berpikir-pikir di negeri barat, itu orang dewasanya lebih cepat. Karena sebenarnya lihat televisi, lihat gadgetnya itu, lihat pornografi, lihat segala macam. Umur 16 sudah dewasa. Kita 18 tahun. Sudah tahu sebabnya, undang-undangnya perlu dirubah. Kalau saya jadi Menteri Kehakiman, saya rubah Indonesia udah lebih matang dari Singapura. Jadi 16 tahun setengah udah dewasa gitu loh. Kalau enggak tidak bisa dihukum itu pemerkosa. Dunia sudah terlalu jahat sudah sekalian. Tapi syukur Yesus datang dan berkata, ulangi ayatnya, Yohanes pasal 7, ayat 37, siapa yang haus, siapa yang dahaga akan kebenaran Allah di dalam hidup ini, datanglah kepada Yesus. Siapa yang lapar akan kebenaran Allah, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, kata Injil Matius. Sebab dia akan dikenyangkan. Saudara-saudara yang kasih, Roh Kudus, kemuliaan Allah, kuasa Allah sedang dipulihkan kepada manusia. Fungsinya apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu roh Allah yang masuk dalam manusia. Sudah pernah lihat orang-orang kesurupan? Caima, orang-orang Tionghoa kalau sembahyang ceng, dukreng, lalu kesurupan roh. Katanya roh engkongnya datang. Ngomongnya persis kayak si engkong yang udah meninggal. Kungkungnya udah meninggal, tapi ngomongnya datang persis. Itu roh setan.
yang berlaga jadi kungkung, rongkong. Tapi kita tidak usah dimasuki oleh roh-roh setan sebab kita berdoa kepada Allah yang benar. Supaya roh Allah itu masuk ke dalam kita. Saudara-saudara, Allah di dalam kekristenan berbeda dengan Allah dalam agama. Kalau Allahu Akbar, Allah itu sama. Itu juga, nggak ada dua, nggak ada tiganya. Pencipta langit dan bumi, Khalik, pencipta alam semesta, Allah. Umat Islam menyuruh Allahu Akbar. Orang Tionghoa Tian Kong. Kong itu besar. Kong, cekong, bongkong, king kong itu besar. Kalau Tian Kong itu yang besar di langit. Tapi agama berhenti sampai di situ. Dia tahu Allahnya ada di surga, di langit sana. Tapi kita ini orang yang mendapat kemurahan Allah. Allah yang di sorga itu datang dalam wujud juru selamat Yesus Kristus, Mesias, turun ke dunia. Langkah yang kedua, Allah di sorga turun menjadi Allah ke dunia. Dan sekarang ini kita berbicara tentang langkah Allah yang ketiga. Ketika dia naik ke sorga, maka dia akan menurunkan Rohul Kudus, langkahnya yang ketiga untuk masuk di dalam hati kita, roh kita dibarui. Saya sudah berjalan banyak negara di dunia, kalau saya tanya, percaya Allah, haleluya. Percaya Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia di bumi, amin. Tapi kalau saya tanya ketiga sekalian, sudahkah Roh Kudus masuk dalam hidupmu dan kau berjalan di dalam roh Allah? Diam. Ini persoalan orang Kristen masa kini. Orang itu baru bisa berubah kalau Allah di langit, di surga, Allah di bumi. Zaman rasul-rasul, Roh Kudus di hati hari ini. Tian Kong, Chu Yesu, Senling. Kalau Roh Kudus masuk hidup kita, maling berubah, koruptor bertobat, yang hidup tidak kudus menjadi suci. Karena fungsi Roh Kudus itu nomor satu adalah Yohanes 16 ayat yang ke-8. Menyadarkan dunia tentang dosa. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya mau tanya, manusia mana yang sadar akan dosa? Agama? Menyedihkan. Kalau Menteri Agama, orang paling suci di Indonesia itu, sekarang berada dalam penjara. Keadilan yang tertinggi, mahkamah apa itu? Konstitusi. Sekarang juga berada dalam penjara. Saya mengajak saudara berpikir tentang dunia nyata sekarang ini. Tapi hanya kalau Roh Kudus itu datang dan masuk dalam hidup kita, manusia itu selalu disadarkan tentang dosa. Supaya kita tidak berbuat dosa. Yang kedua, disadarkan tentang kebenaran. Apa itu dosa? Apa itu kebenaran? Itu hanya kalau Roh Allah masuk dalam hidup kita, kita sadar tentang apa itu dosa, apa itu kebenaran. Dan yang ketiga, menyadarkan kita tentang awas, ada penghukuman. Kalau kau langgar, ada penghukuman.
Setiap hari Roh itu berbisik dalam hati kita. Kalau Roh Kudus diam dalam hidup kita. Yang kedua fungsinya adalah menyucikan, memurnikan hidup kita. Roma 15 ayat 16 bagian kedua dikatakan, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Saya menerima Roh Kudus pada usia 17 tahun di Kota Malang. Hari ini usia saya menjelang 77 tahun. 60 tahun berjalan dengan Roh Kudus. Oh, tidak ada kata dan bahasa untuk melukiskan betapa hebat Tuhan kita itu. Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus masuk kita akan dikuduskan, dimurnikan. Tambahan yang ketiga adalah Yohanes 14 ayat 26, tambahan ayat khusus. Fungsi yang ketiga adalah mengajar kita manusia dan mengingatkan seluruh firman Allah kepada kita. Siapa yang bisa mengajar kita setiap saat, setiap waktu? Siapa yang bisa mengingatkan kita firman Allah ketika kita mau berbuat dosa? Dia berkata dan mengingatkan kita tentang hal itu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu mengajarkan. Roh Kudus itu mengingatkan seluruh firman Allah. Dulu sudah sekalian saya bergiat dalam Yayasan Gamalia untuk membantu anak yatim piatu, orang-orang miskin. 18 tahun saya mengerjakan itu. Bekerja sama mendirikan yayasan sosial di Tasikmalaya. Selalu dicurigai sebagai usaha kristenisasi. Padahal semua petugas itu adalah orang-orang Islam. Yang turun ke lapangan itu semua tidak ada yang beragama Kristen. Sampai orang bilang memang pekerjaan sosial itu sok sial. Banyak sialnya katanya. Udah ada peraturannya, udah segala macam. Tapi pernah sudah berpikir, ganti lurah, kita dipanggil lagi. Camatnya ganti, kita dipanggil lagi. Diusut lagi dari awal. Dicurigai lagi. 18 tahun mengerjakan itu. Satu kali saya disidang di DPRD Tasikmalaya, dipanggil. Ada puluhan orang berkumpul. Ada yang surbannya seperti Alibaba. Yang satu surbannya kayak Abu Nawas misalnya. Yang satu kayak siapa ya? Ada yang matanya hijau melotot begitu. Saya pendeta. Didampingi oleh seorang pendeta. Siapa yang dampingi saya lupa. 2 orang. Di sidang. Di Jawa Barat saya diincer nomor 1 Royandi Hutasoid di blacklist. Nomor 2 Julius Ishak.
sebelum gereja ini dibakar. Sebelum gereja ini dibakar. Saya tidak tahu apa dan bagaimana. Tapi saya ingat Tuhan berkata, jangan kamu bersiap, nanti pada waktunya aku akan mengajar kamu. Apa yang harus kamu katakan. Saya datang. Aduh, saya dihantam dari timur, barat, utara, selatan. Yang pakai itu jubah, yang pakai kayak Alibaba, yang kayak Abu Nawas nyerang. Yang satu kayak siapa ya, matanya melotot itu. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong. Dan akhirnya saya menjawab, ya, Yayasan Gamalia yang berjuang di Tasikmalaya itu bisa masuk dan mengadakan itu dengan persetujuan Menteri Agama. Kedua dengan Menteri Dalam Negeri, ketiga Menteri Sosial. Saudara boleh bubarkan Yayasan Gamalia di Tasikmalaya. Tapi sebelumnya hubungi dulu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Sosial. Diam semua. Lalu pemimpinnya berkata, ya siapa yang ingin membubarkan Yayasan Gamalia? Silakan hubungan Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri. Yang saya lihat yang satu matanya hijau itu melotot. Mau keluar biji matanya dalam nama Yesus. Masuk lagi biji matanya. Benar. Saya mau diancam, dibunuh sudah berkali-kali. Mahasiswa kita ini hampir dibunuh. Lari ke belakang itu di tempatnya ibu guru di sini. Ditangkap sudah sekalian. Tapi dia bisa lepas, dia lari dari rumah saya, dia lari. Pas di perapatan Bundaran itu ditangkap. Tapi dia lepas lagi bergumul. Pas Sumar lewat, naik sepeda motor, dia lepas, dia loncat di situ. Terus pulang ke sini benahin segala baju-bajunya. Sekarang kau pergi. Surabaya. Saya bilang dari Pulau Alor. Pulang kau ke Alor. Daripada mati dibunuh orang di sini. Dosanya apa? Sama-sama orang Alor. Ya, sakit di rumah sakit dikunjungin. Orang Alor itu sudah kan minta Alkitab. Sama-sama orang Alornya. Kenal lagi. Tapi Alkitab itu yang dipakainya untuk membuktikan kristenisasi. Waduh. Tapi ketika saya sudah buntu, saya bilang, Roh Kudus tolong. Itu anak bisa loncat, saya heran. Akhirnya dia langsung lari sekalian. Menuju Surabaya. Hari itu juga. Sejam kemudian rumahnya Ibu Ika di belakang diserbu orang. Mau dicari, mau dibunuh itu anak. Tapi anaknya sudah lari. Dan masuk sekolah teologi di Surabaya, Betani. Saya memuliakan Allah. Roh Kudus itu luar biasa. Satu hari saya belajar di Amerika. Cleveland, Tennessee. Waktu libur, saya tidak pulang, saya pergi ke kota Mobile di Alabama. Pas hari Paskah, saya baru 3-4 bulan di Amerika. Lalu saya diminta untuk berkhotbah bahasa Inggris. Sudah tahu orang baru 3 bulan di Amerika, Inggrisnya masih belepotan. Benar. Tapi orang Amerika kan tahu saya sekolah teologi di seminari di Cleveland. Dia minta saya berkhotbah.
Saya bilang no, salah. Saya bilang yes, juga salah. Dalam bingung saya coba bilang, Roh Kudus tolong saya. Tapi mulut saya bilang yes, thank you. Besoknya saya mesti berkhotbah dalam bahasa Inggris. Seumur-umur belum pernah khotbah bahasa Inggris. Saya berdoa, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Saya dapat jawaban sederhana dan susah dimengerti. Rasanya bunyinya begini, hantam saja. Hantam saja. Jadi saya berapa kali dalam hidup ini hantam saja. Menghadap DPR, hantam saja. Mau dibunuh orang, hantam saja. Gereja ini dibakar, tidak boleh masuk, hantam saja. Saya masuk. Seluruh Tasik tidak boleh kebaktian. Hari Minggu dibakar hari Kamis. Saya tidak bisa terima itu. Tidak boleh saudara, baik bupati atau wali kota siapa saja melarang orang beribadat. Itu perintah Allah kepada kita. Roh Kudus berkata kepada tetap ada kebaktian. Jadi kita satu-satunya gereja yang ada kebaktian waktu itu. 13 gereja kalau tidak salah. Tahun 96. Semua taat kepada pimpinan kota. Tapi gereja ini tetap ada kebaktian sebab Roh Kudus menyuruhkannya begitu. Pagi meskipun sedikit tapi 150 orang hadir. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ini gereja nggak ada rupanya, mikrofon nggak ada, semua nggak ada, alat musik habis semua. Di situ bangku-bangku gereja dibakar-bakar. Mikrofon nggak ada, saya cuma ingat ada toa di rumah buat ngubur orang mati. Bawalah itu, gitar tidak ada. Saya punya satu gitar, dibawalah memuji Tuhan di sini. Ini hancur, ini keramiknya bekas api. Waktu itu tidak jadi dibakar, bukan tidak jadi dibakar, 2 kali dibakar, tapi di situ bersarang kira-kira 40 mahasiswa. Habis dibakar, mahasiswa itu padamkan. Alat pemadam kebakaran 1 bulan yang lalu dikirim teman saya dari Jakarta gratis saudara sekalian. Yang gede, yang sedang, yang kecil, penuh saudara sekalian sampai dibagi 5 gereja di Tasikmalaya oleh karena banyak pemberiannya. Itu digunakan sebulan yang lalu. Waktu mereka lihat gereja ini belum runtuh, bakar lagi. Mahasiswa datang lagi. Tapi ada satu mahasiswa yang ketakutan, sampai sekarang masih ada orangnya. Jangan disebut nanti dia malu. Dia naik ke atas. Sembunyi di atas. Saya bilang bodoh amat kau, gereja dibakar kau, jadi sate panggang kau nanti di atas. Oh macam-macam pengalaman kita. Tatkala saya berkhotbah sore, gereja ini dikepung oleh tentara. Ada kertas sepotong masuk. Gereja dikepung tentara. Saya cuma bilang, Roh Kudus tolong saya selesaikan khotbah saya dulu. Saya khotbah sampai selesai. Kan ada Roh Kudus yang jaga. Dia roh penghibur. Roh kekuatan. Kenapa kita mesti takut kepada manusia? Selesai khotbah, pengumuman, kolektor, saya turun. Lalu saya turun, satu komandannya datang. Siapa? Laporan. Kami ditugaskan untuk jaga 13 gereja di seluruh Tasikmalaya. Tapi tidak ada yang buka gereja, semua tutup. Kecuali gereja ini. Karena itu seluruh tentara dikonsinyir. Semua berhimpun di sini menjaga gereja ini. Demi keamanan gereja ini.
Kami bertugas mengamankan gereja ini. Laporan selesai. Terima kasih, Pak. Waduh, saya pikir kita mah takut-takut, Tuhan kirim 13 regu kalian masuk di sini semua jaga gereja. Pengalaman dengan Roh Kudus luar biasa. Jadi ketika saya sudah sekalian mau berkhotbah bahasa Inggris itu, saya kembali berdoa dan Roh Kudus bilang, hantam saja. Saya sadar betul, bahasa Inggris saya ini belepotan. Tapi ketika Roh Kudus bilang hantam saja, saya timbul keberanian, saya pikir Inggris toh bukan bahasa saya. Yang penting saya berkhotbah, ya sedikit-sedikit keseleo nggak apa-apalah. Roh Kudus bilang hantam saja, saya khotbah. Saya berkhotbah dengan berani. Roh Kudus itu kuasa yang mengajar kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang mengingatkan kita akan firman Allah. Jadi saya lancar khotbah, tung 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 tung, seperti peluru itu turun, ingatan lancar, tuk tuk tuk. Ketika saya sudah khotbah begitu, pendetanya Reverend Dismuk namanya. Beratnya itu 150 kilo. Pak Bambang berat badannya berapa? 65. 2,5 kali Pak Bambang. Besar sekali. Saya belum pernah lihat orang segemuk itu. Anak saya Christian Adi, gede 110 pernah. 150 nggak pernah. Orang gede itu tiba-tiba berlutut sekalian. Dia menangis. Roh Kudus bekerja. Ketika saya melihat gajah sedang bersujud, hati saya lebih gentar lagi. Lebih percaya, lebih yakin lagi. Saya menyanyi, seluruh jemaat bergerak memuliakan Allah dengan Roh Kudusnya. Dan ketika selesai pendeta itu berkata, Tuhan menegur saya untuk membangun sebuah gereja untuk Indonesia. Coba, mereka kumpul dana, saya pulang, $1.500 waktu itu dapat. Dan itulah yang memulai pembangunan gereja di Banjarsari. Sekali khotbah, Inggris belepotan, tapi satu gereja dapat. Itu Roh Kudus. 60 tahun saya berjalan dengan Roh Kudus. Enggak pernah ragu dan bimbang. Sekalipun gereja ini sudah dibakar, 1. Cabangnya 4. 5. Bersama sekolah teologi diusir. Saya tidak gentar. Mati hidup dalam tangan Tuhan. Akhirnya saya mempunyai kesimpulan. Orang yang takut mati itu akan lekas mati. Tapi percaya Tuhan, bersandar pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Allah Roh Kudus menghiburkan kita. Enggak mati-mati itu. Sampai hari ini saya enggak mati-mati. Roh Kudus itu mengajar kita segala sesuatu. Dan mengingatkan kita segala firman Allah. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu sudah sekalian memberikan kita semangat sehingga kita berkobar-kobar, menyala-nyala, hidup bagi Allah dan melayani Tuhan. Saudara melihat saya loyo dalam usia 77 tahun. Singapura kemarin pesan sama pendeta, pembantu pendeta mudanya. Saya dengar pendeta Julius habis jatuh lemah, badannya sudah tua barangkali. Jadi hati-hati kalau gagal Pak Julius khotbah, kamu mesti jaga-jaga ganti dia khotbah. Soalnya pendetanya lagi ke Amerika, pesannya begitu. Saya dengar dari anak saya, anggota gereja itu,
Ada yang nyampaikan lagi ke saya. Saya bilang enggak, saya enggak lemah. Memang saya bawa tongkat ke Singapura. Tapi ketika saya dengar berita itu, saya enggak mau bawa tongkat. Enggak. Yang bilang saya lemah siapa? Istri saya bilang, bawa itu tongkatnya. No, I'm strong. Spiritually and physically. Aku kuat secara roh dan secara tubuh. Memang saya sakit sih, pincang. Ya, tapi saya nggak mau sekarang. Saya lemah. Saya sudah di situ, duduk sama istri saya. Di situ sudah disiapkan bangku seperti ini. Kalau saya khotbah 4 kali, saya siap pakai bangku. Pagi, siang, sore, malam. Besok minggu depan saya 4 kali di Bandung. Enggak apa-apa. Tapi kalau 1-2 kali saya kuat. Istri saya nunjuk dari situ. Bangku. No, I'm strong. In spirit. Ya. Ini kisah nyata, tidak main-main. Saya khotbah 2 kali. Kebaktian pertama paling dikit 1.000 orang hadir. Kebaktian kedua 1.300 orang yang hadir. Enggak ada lemahnya. Orang, kok Milos kuat banget ya. Iya memang kuat, Allah kuat. Saya berkata, kaki boleh lemah, tapi roh harus kuat. Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita. Ya. Jadi kita ini saudara yang keempat, ini Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Siapa yang sekarang sudah kerajinnya kendur? Pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, pendeta-pendeta, tidak boleh kerajinannya kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau dulu melayani dosa, melayani hawa nafsu, sekarang Tuhan mau kita memuliakan Dia dan layani Dia. Jangan jadi orang Kristen. Jadilah anak Allah. Kita berseru Aba ya Bapa, sebab roh Bapa ada di dalam kita. Saya sudah tidak tahan lagi melihat banyak orang Kristen yang beribadatnya tidak benar, yang nipu, yang bohong, yang tidak suci hidupnya. Berhenti jadi orang Kristen, mari kita jadi anak Allah. Sebab Alkitab tidak pernah mengundang kita jadi Kristen. Tapi Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang menerima Dia diberi kuasa, powerful, menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya sudah sekalian kita harus rindu. Pulihkan kuasa itu. Agama-agama sudah gagal di dunia. Agama Kristen juga gagal. Saya tidak percaya agama Kristen bisa berhasil. Tapi saya percaya Tuhan Yesus bisa berhasil. Amin. Siapa yang berhasil? Kristen? No. 60 tahun saya mengiringi dunia. Mengiringi Yesus di dalam dunia ini. Saya tahu agama gagal. Sudah tahu mengapa agama gagal? Agama itu semua mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Tetapi semua firman Allah dalam kitab suci apa saja, manusia disuruh menjalankannya, tapi dengan kekuatan manusia. Kitabnya kitab Allah, kemampuannya kemampuan manusia yang loyo. Perintahnya kudus dan mulia, yang menjalankan manusia yang berdosa. Saya baru percaya kalau kitabnya suci, kuasanya juga ada.
Sebab agama itu menyuruh manusia berbuat baik, menimbulkan will. I will do it. Aku bertekad untuk melakukan firman Allah ini. Tapi tekad manusia itu tidak cukup sebab manusia itu sudah lemah dan berdosa. Saya baru percaya kalau kitabnya kitab suci, suruhannya suruhan suci, powernya power Allah. Kitabnya kitab Allah, powernya power Allah. Satu-satunya agama yang menceritakan power Allah, yaitu Yesus Kristus akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Nabi yang paling besar sudah berkata, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis. Aku membaptiskan engkau dengan air, tapi Ia yang akan datang akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus dan api. Orang Kristen itu baptisannya harus 2 kali. Sekali dibaptis oleh manusia, Yohanes Pembaptis. Yang kedua harus dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus dan api. Sehingga hari ini kita bisa berdoa. Api Roh Kudus, bakarlah hatiku. Jadi mesti ada kerinduan itu, saudara sekalian, dalam hidup kita. Dan itulah yang digenapi. Jadi kerinduan itu seperti Daud berkata dalam Mazmur 143 ayat 5 dan 6. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang tandus. Haus akan air. Saudara-saudara, ayat yang ke-7 berkata demikian. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Manusia hidup di atas muka bumi seperti tidak berdaya lagi. Sehingga boleh menadahkan tangan kepada Allah. Ayat 8 berkata, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Jalan yang aku harus tempuh, petunjuk dari firman Allah. Firman dan Roh Kudus bekerja sama, menimbulkan kuasa dalam hati kita. Sehingga ayat yang ke-10 kita baca, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hari ini biar jiwa kita, roh kita berseru. Kiranya Roh-Mu itu menuntun aku di tanah yang rata. Yoel pasal 2 ayat 28, 29. Terus loncat. Di sana dikatakan saudara sekalian ini. Kemudian daripada itu akan terjadi. Ini nubuat tentang perkara yang akan datang. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Taruna-taruna atau orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus 29 juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari itu. Tidak peduli tuan, tidak peduli hamba. Tidak peduli tua atau muda. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas manusia. Ayat 32 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan. Saya mohon saudara tidak berbakti lagi dalam agama Kristen.
tapi beribadat kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup kita percaya Tuhan berbaptis dengan air, jadi anggota gereja. Tapi tiap orang merindukan roh Allah, supaya kita sungguh-sungguh saudara sekalian. Sehingga kita hari ini bisa berdoa, api Roh Kudus, bakar hatiku. Artinya sucikan hatiku ya Tuhan, supaya hidupku dapat memuliakan Allah dan melayani Engkau selama-lamanya. Ingat, dunia semakin hari semakin gelap. Bila anak-anak Tuhan semakin hari semakin hidup di dalam roh Allah, makin kudus, makin benar, sampai akhirnya Tuhan memberkati. Amin.